Seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis ditemukan tewas di semak belukar tidak jauh dari RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang jadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum ditahan. Kejagung mengatakan ex-Jampitsus masih ada di Indonesia dan bisa diperiksa kapan saja. Ex-Jampitsus juga diyakini oleh Kejagung tak akan menghilangkan barang bukti. Merespons polemik soal penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Istana melalui Mensesnek bilang pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Disiarkan langsung dari Newsroom Studio Kompas TV Palmerah, Jakarta. Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Arjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Saudara, mobil listrik menabrak sebuah gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD, Jakarta Selatan hingga membuat kaca gedung hancur. Video amatir merekam sesaat setelah mobil menabrak gedung perkantoran di kawasan SCBD. Tampak kaca gedung pecah dan bagian depan mobil rusak. Saat ini mobil telah dipindahkan, sementara kondisi kaca gedung yang rusak telah dibersihkan dan ditutup sementara agar tidak melukai karyawan maupun pengunjung. Kasus kecelakaan ini tengah didalami Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Sebuah truk tronton yang mengangkut puluhan ton keramik terguling di Jalan Lingkar Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pengendara lain. Inilah detik-detik sebuah truk tronton bermuatan 35 ton keramik terguling di Jalan Lingkar Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta yang terekam kamera pengendara lain. Truk yang hendak melewati jalan menikung mendadak miring ke kiri hingga akhirnya terguling. Muatan keramik pun rusak dan berhamburan di jalan. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet mengalami luka ringan. Melaju dari arah timur, kemudian sesampainya di TKP jalan menikung, terus muatannya bergeser ke kiri, kemudian karena truk tidak kuat lalu terguling ke kiri. Seorang dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS yang sedang bertugas di RSUD Tengku Rafian ditemukan tewas di semak belukar di samping RSUD Kabupaten Siak, Riau. Warga dikejutkan dengan penemuan dokter yang ditemukan tewas di area semak belukar samping pagar luar RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau.
Saat ditemukan, tas serta seluruh barang milik korban masih utuh di lokasi kejadian. Korban diketahui baru bertugas menjalani praktik kedokterannya di RSUD Tengku Siak sejak tanggal 1 Juli 2026. Korban diketahui keluar dari rumah sakit sehari sebelum ditemukan meninggal. Singun, ini dia baru dievakuasi, ya, baru dievakuasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban, serta barang korban yang berharga seperti handphone hingga tas masih ditemukan utuh. Guna memastikan penyebab kematian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau untuk dilakukan otopsi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia baru dievakuasi, ya, baru dievakuasi. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di rumah sakit. Tewasnya seorang dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS saat bertugas di RSUD Tengku Rafian Riau mendapat perhatian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kita bahas petang ini bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pak Slamet Budiarto. Selamat petang, Pak Slamet dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oke, Pak Slamet, informasi yang sudah dihimpun oleh IDI sejauh ini soal kematian dokter PPDS ini apa saja, Pak? Ya, yang pertama informasi kematian. Yang kedua, beliau masih menjalani pendidikan spesialis anestesi. Yang ketiga, dari beban kerja kami melihat katanya operasi hanya 4. Jadi mungkin beban kerja tidak terlalu ya. Yang kelima adalah apakah korban ini dibunuh ataukah apa karena bunuh diri atau yang lainnya. Sehingga kita harus menunggu dari hasil forensik otopsinya. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah ada kendala psikologis dengan rumah tangganya atau dengan siapa, saya belum mengetahui untuk itu. Oke, baik. Kalau untuk penyebab kematian kita masih harus tunggu. Tapi yang pasti info kematian apa saja yang Anda dapatkan, yang didapatkan, Pak? Ya sama seperti yang didapatkan oleh Kompas TV, belum dari luar itu tidak ada tanda-tanda untuk terjadinya pembunuhan. Tapi untuk memastikan itu kan harus dilakukan otopsi. Ya kita tunggu aja otopsinya. Kami awalnya berpikir bahwa wah ini jangan-jangan terjadi karena beban kerja lagi nih kayak sebelumnya yang di Manado ya. Itu kan. Nah ternyata kami telusur dari Ketua IDI menyatakan katanya operasinya sedikit. Dokter anestesinya di situ banyak, lebih dari 2. Jadi saya kira mungkin ada penyebab lain, kita tunggu aja nanti dari kepolisian. Oke, tapi yang diketahui oleh IDI soal profil dokter ini sebelum meninggal, sebelum ditemukan meninggal, apa saja Pak Slamet? Ya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, dia sebagai PPDS yang biasa dan mungkin ada masalah rumah tangga juga ya biasa kan kalau rumah tangga. Kemudian secara overall dalam melakukan tugasnya di rumah sakit tersebut tidak punya masalah. Nah, makanya kita tunggu aja dari forensik tadi. Apakah sudah ada keterangan dari polisi soal penyebab kematian, dan kalau untuk soal beban kerja, apakah hanya sebatas untuk spesialis anestesi, apakah hanya menangani bertugas soal operasi saja atau ada yang lain, atau apa yang perlu didalami lagi?
Nah, itu yang kami lagi dalami. Apakah operasinya sedikit tapi beban kerja mengerjakan yang lain-lain berat. Itu kita masih on proses. Tapi sekali lagi ID tetap fokus pada jam kerja untuk PPDS. Dokter PPDS itu maksimal 8 sampai 10 jam. Kami sudah menghimbau kepada Kementerian Kesehatan karena Kementerian Kesehatan kan mengeluarkan surat edaran bisa 80 jam. Nah, ini sangat membahayakan bagi diri sendiri, pasien, dan yang lain-lainnya karena terlalu berlebih. Jadi kita patokannya 8 sampai 10 jam per hari atau 40 sampai 50 jam per minggu gitu loh. Nah, sedangkan Kementerian Kesehatan sampai 80 jam per minggu. Itu yang kami tidak setuju. Kita masih harus tunggu nanti rilis dari polisi soal penyebab kematian korban. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Slamet Budiarto, sehat selalu. Ya. Terima kasih. Militer Iran merilis serangan rudal yang diluncurkan ke pangkalan Amerika Serikat di negara sekutunya di kawasan Teluk Persia, usai Presiden Donald Trump kembali mengaktifkan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran. Iran menentang upaya campur tangan Amerika di Selat Hormuz dengan serangan ke sekutu Amerika. Pertempuran kembali pecah dan kawasan terancam ekonomi global lantaran tersumbatnya jalur energi. Konflik baku tembak kini berfokus di Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur selama perang dengan menyerang dan mengancam kapal kargo. Ini menjadi taktik yang membuktikan keunggulan strategik terbesar karena membuat harga minyak, pupuk, dan barang-barang lainnya melonjak pada saat para pemimpin dunia sedang berjuang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara Amerika Serikat berhasrat akan kembali membuka selat dengan paksa. Serangan beruntun Iran dikomandoi Korps Garda Revolusi Islam Iran dengan mengerahkan serangan rudal dalam gelombang ketiga operasi Nasr 2. Gelombang ketiga dilakukan dengan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Operasi disebut sebagai respons langsung atas serangan militer Amerika yang menghantam sejumlah pos angkatan bersenjata Iran di pesisir pada Selasa sore. Kemarahan Iran atas Amerika Serikat juga dilampiaskan ke pangkalan militer Amerika di sejumlah negara sekutu, di antaranya di Kuwait hingga Jordania. Fase ke-8 operasi Thunderbolt Angkatan Darat Iran dilaksanakan dengan gelombang baru serangan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat, mulai dari lokasi penempatan jet tempur F-18 dan gudang peralatan militer di Al-Azraq, Jordania.
Usai jeda, saudara, polisi kembali mendatangi Kejaksaan Agung membawa sejumlah box kontainer berisi barang bukti kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kembali Kompas Petang, saudara, polisi kembali mendatangi Kejaksaan Agung membawa sejumlah kontainer box yang berisi barang bukti dari kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Apa aja Pak penyerahan barang bukti? Apa aja Pak yang dibawa Pak? Itu apa Pak? Bingkai foto apa tuh Pak? Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri tiba di Gedung Bundar Kejagung pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Penyidik mengeluarkan 2 box kontainer berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Penyidik juga menurunkan 2 bingkai berukuran besar dan kecil yang ditutupi kain, kemudian langsung dibawa masuk ke salah satu ruangan di Gedung Bundar. Ketika ditanya barang apa saja yang dibawa, penyidik tidak berkomentar. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi, tata kelola pasokan batubara PLTU, kemudian PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 9 orang mantan penyidik KPK untuk menyidik ulang kasus mantan Jampitsus. Meski demikian, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menegaskan penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ini. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Usai ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah Febri bepergian ke luar negeri selama 20 hari sesuai dengan permintaan Polda Metro Jaya. Agus mengatakan durasi pencegahan masih bersifat sementara dan bisa kembali diterapkan jika pihak Kejaksaan Agung mengusulkan pencegahan ke luar negeri untuk ex-Jampitsus yang pertama ini diminta oleh polisi. Permintaan dari Polda Metro Jaya sekarang kan sudah ada sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi. Pak, dia bukannya pencegahan itu masanya 6 bulan ya Pak? Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya ya, Pak? Karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengajukan nama Kuntadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Nama Kuntadi diusulkan Jaksa Agung untuk menggantikan Febri Ardiansyah yang telah mengundurkan diri per tanggal 11 Juli 2026. Pengajuan nama Jampitsus baru diserahkan pihak Kejaksaan Agung melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 13 Juli 2026. Surat Jaksa Agung 13 Juli 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
menindaklanjuti surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tertanggal 11 Juli 2026. Kami mengusulkan kepada Kepala Badan Pemulihan Aset Kuntadi sebagai Jampitsus baru. Sementara itu saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan surat Jaksa Agung kepada Presiden Prabowo Subianto tentang nama pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Atas surat usulan itu, pemerintah dalam waktu cepat akan menindaklanjuti lewat tim penilai akhir sebelum keputusan Presiden terbit. Kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya. Mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa, Mas? Hah? Pekan ini Kepresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Mas uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa, kan tidak. Kuasa hukum Don Rito, salah satu tersangka dalam kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah, angkat bicara soal sejumlah uang yang ditemukan penyidik dalam penggeledahan di Cafe The Clan. Kuasa hukum Don Rito membantah uang yang disita oleh polisi saat itu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 kasus korupsi. Kuasa hukum Don Rito menyebut uang tersebut adalah kerjasama dengan seorang pengusaha untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci pengusaha siapa yang dimaksud. Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Kalau terkait Pak Don ini, kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD meyakini jika penyidik Polri sudah mengantongi nama-nama yang pernah menyimpan uang dalam rumah milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Mahfud menyebut siapa pemilik uang ratusan miliar tersebut bisa ditelusuri dengan mudah oleh penyidik. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa, kan tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan menyita begitu. Pasti tahu ini uang dari siapa, tanggal berapa, dibawa dengan apa, tuh sudah pasti ada catatannya di polisi. Polisi kita tuh dalam hal-hal begini, asal jangan diganggu, profesional kok menemukan hal gitu. Tinggal sekarang hadirkan jaksa, lalu tunjukkan ini uang tanggal sekian, lewat mobil ini, jumlahnya sekian, yang mengirim ini tuh pasti rinci temuan polisi itu. Hari ini Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut jaksa masih mendalami ulang kepemilikan semua uang yang telah disita oleh polisi dalam penggeledahan. Kemarin penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan berkas administrasi penyidikan serta berita acara pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun penyidik polisi tak memberi keterangan setelah proses penyerahan berkas yang berlangsung selama 3 jam.
Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menyerahkan berkas penyidikan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hari ini polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus yang sama. Kejagung pun membentuk tim penyidik khusus yang berisi sejumlah jaksa yang pernah menjadi penyidik di KPK. Bagaimana lalu pengusutan kasus ini? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Pratama di Kejagung, dan ada Alvania Rizky dan juga juru kamera Feriska Immanuel di Istana. Saya ke Kejagung dulu. Asri, setelah berkas dan juga barang bukti dilimpahkan, bagaimana proses penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kejagung ini? Ya, Meidop, terkait dengan penyidikan, baru saja diumumkan oleh Kejagung, sprindik telah dikeluarkan untuk 3 perkara yang melibatkan salah satu perusahaan plat merah di bidang energi, kemudian juga melibatkan PT Krakatau Steel dan juga PT Asabri, yang tentunya saja 3 perkara ini menyeret nama ex-Jampitsus Febri. Namun terkait dengan bagaimana kelanjutan penyidikannya, tadi ditegaskan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa saat ini Kejaksaan Agung masih dalam proses menunggu pelimpahan dokumen dan juga barang bukti dari Polri atau dari polisi untuk kemudian nantinya setelah seluruh dokumen dan barang bukti serta berita acara pemeriksaan rampung dilimpahkan, rampung ada di Kejaksaan Agung, barulah proses penyidikan bisa dimulai, termasuk juga menjadwalkan pemeriksaan saksi. Nah, yang memang juga menarik untuk dicermati terkait dengan status tersangka dari ex-Jampitsus Febri yang sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Nah, tadi juga ditekankan oleh Kejaksaan Agung bahwa sebetulnya ini pelimpahan penanganan perkara di Kejaksaan Agung tidak menggugurkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi, tapi ini akan dijadikan pertimbangan dan juga akan didalami. Tapi juga Kejaksaan Agung tidak menyebutkan bahwa status tersangkanya ini berubah ataupun tidak. Itu yang memang disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga sudah membentuk tim khusus yang mana terdiri dari 9 jaksa yang mayoritas merupakan alumni dari KPK. Dibentuknya 9 anggota tim khusus ini tujuannya agar penyidikan berjalan tanpa adanya konflik of interest. Dan tadi juga Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada relasi kuasa ataupun juga tidak ada hubungan antara 9 jaksa yang nantinya akan menyidik kasus ini dengan ex-Jampitsus Febri. Dan tadi juga disebutkan bahwa nantinya penyidikan akan disupervisi oleh KPK dan juga di bawah pengawasan atau pantauan Komisi 3 DPR RI. Lebih lengkapnya berikut pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang telah kami rekam sebelumnya. Sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, okay. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Baik, terima kasih dari Kejaksaan Agung. Kita akan kita akan bergeser ke Istana. Ada Alvania Rizky di sana. Alva, lalu bagaimana dengan usulan terhadap Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pengganti Febri Adriansyah, dan juga bagaimana respons Istana terhadap polemik penanganan kasus ini?
Ya, Maidob dan juga saudara, proses pengajuan nama Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Ardiansyah ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Jaksa Agung pada 14 Juli 2026 kemarin. Tetapi ia memastikan bahwa Istana masih harus memproses oleh tim penilai akhir terkait dengan apakah kemudian Presiden menyetujui nama Kuntadi atau ada nama lain yang kemudian disetujui oleh Presiden. Hal ini nantinya setelah TPA kemudian membulatkan suara atau sudah dikeluarkan keputusan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa penggantinya adalah Kuntadi seperti yang diusulkan oleh Presiden oleh Jaksa Agung, maka nanti Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden yang menetapkan bahwa nama yang diajukan tersebut adalah pengganti dari Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan tadi Menteri Sekretaris Negara juga sudah merespon bagaimana dengan polemik penanganan kasus Febri Ardiansyah ini seperti yang sudah diusulkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sebaiknya penanganan kasus ini diserahkan kepada KPK untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Nampaknya Istana memberikan pernyataan terbuka, tidak menyetujui, tidak juga menolak, bahwa yang pasti ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penegakan kasus korupsi itu sendiri. Berulang kali memang Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa maling-maling uang negara, maling-maling uang rakyat ini harus ditangkap, harus ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kemudian dengan penyerahan kasus Febri Ardiansyah kepada Kejaksaan Agung ini mempertaruhkan integritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kasus korupsi itu sendiri. Yang paling dihindari adalah konflik kepentingan itu tadi, dan nampaknya Istana masih membuka peluang bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh KPK atau sebatas pada supervisi yang akan dilakukan oleh KPK. Lagi-lagi kita tunggu. Yang paling dinamis saat ini adalah siapa nama pengganti Febri Ardiansyah, apakah nama Kuntadi, dan juga bagaimana penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut, apakah apakah akan terhindar dari konflik kepentingan atau justru sebaliknya. Maidob. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Istana, dan sebelumnya ada Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda, saudara, benarkah pemindahan kasus dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung selain tidak sesuai KUHAP juga bisa membatalkan status tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Pembahasannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, saudara, pemindahan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung menjadi polemik karena dinilai pemindahan itu dapat mengacaukan hukum acara pidana. Mekanisme penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah menuai sorotan. Perdebatan muncul mengenai prosedur hukum setelah Kortas Tipikor Polri menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung. Menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD, proses yang terjadi bukanlah pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan yang menurutnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Sehingga menurut Mahfud, penetapan tersangka atas Febri bisa dinyatakan tidak sah atau batal. Hambatan pertama itu bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, gitu. Iya kan? Oleh karena tidak sah, yang disebut tersangka bisa mengajukan pra-peradilan bahwa itu dinyatakan tidak sah. Kan kemarin belum ada berita acara yang resmi bahwa itu pelimpahan, kan? Itu hanya di dalam jumpa pers. Lalu apa? Kan ada format sendiri dari P19 lalu menjadi P21, itu kan ada formatnya. Kalau memang itu dibuat, berarti itu bisa dinyatakan batal. Menanggapi kritik soal pemindahan perkara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung bilang
Proses tersebut bukan baru sekali dijalani kejaksaan. Menurut Kejagung, pemindahan tersebut bersifat penyerahan perkara antar penyidik Polri ke penyidik jaksa. Kan itu kalau penyerahan berkas yang ditangani dari penyidiknya. Ini kan bukan ini. Ke kita ini penyidikannya diserahkan. Beda kalau bukan ke penuntut umum. Ini dari penyidik ke penyidik, cuma dari beralih dari penyidik yang semula dia ditangani oleh Polri, kemudian oleh teman-teman Polri diserahkan kepada kejaksaan. Yang perkara Asabri juga pernah, ini bukan yang pertama kali. Perkara Asabri dulu kan juga Polri. Dan kita juga pernah juga menyerahkan ada perkara ke Polri juga ada proses penyidikan. Diserahkannya mandat penyelidikan ke tangan kejaksaan atas kasus yang melibatkan mantan petingginya, pengamat hukum menilai hal tersebut bisa memunculkan ruang yang tidak sehat. Karena jiwa korsa akan memberi tekanan mantan bawahan ketika memeriksa orang yang pernah menjadi atasannya. Menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Jampitsus, bukan jabatan main-main. Itu berkaitan dengan korupsi kejaksaan. Kejaksaan untuk mengulang kembali atau melanjutkan penyidikan perkara ini. Saya tentu dan banyak publik melihatnya ada ruang yang tidak sehat. Bayangkan siapa yang akan menjadi penyidiknya, tentu akan kemungkinan besar mantan anak buahnya semua. Jiwa korsanya akan terlihat, korupsinya akan terlihat. Merespons polemik soal independensi Kejagung dalam menangani perkara ex-Jampitsus Febri, Istana melalui Mensesnek bilang, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Yang penting semangatnya adalah itu. Sejauh ini, Kejaksaan Agung berkomitmen akan membentuk tim penyidik khusus di kasus Febri. Hal ini untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam penanganan perkara, termasuk akan menggandeng KPK sebagai pengawas. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu benarkah pemindahan kasus dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan Agung selain tidak sesuai KUHAP, juga bisa membatalkan status tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Kita akan bahas bersama pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Selamat sore Bung Syahroni dan juga Mbak Bibip. Saya ke Mbak Bibip terlebih dahulu. Mbak Bibip, kita mengetahui bahwa ini menjadi sorotan publik besar terkait dengan pertaruhan, terkait dengan penegakan hukum dan juga bernegara. Anda melihatnya seperti apa penyerahan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke pihak Kejaksaan Agung, dan apakah ini kekhawatiran publik relevan bila kasus ini dapat batal bila pengajuan pra-peradilan? Kekhawatiran itu sangat-sangat relevan karena memang betul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelimpahan semacam itu tidak dikenal. Coba saja cari, saya sampai cek and recheck, memang tidak ada. Kalaupun tadi disebutkan ada beberapa kasus, silakan sebutkan kasusnya, saya lagi riset belum ketemu. Tapi kalaupun memang benar, katakanlah Asabri misalnya. Tapi kan tidak ada persoalan benturan kepentingan yang luar biasa. Nah, dalam konteks itulah ketika ada pelimpahan perkara seperti ini, sekali lagi tidak ada. Biasanya pelimpahan perkara itu kalau memang mau dari penyidik mau lanjut ke proses penuntutan, memang harus ke kejaksaan karena jaksa penuntut umum di kejaksaan. Tapi ini penyidikan ke penyidikan lagi, ke tempat di mana orang itu pernah menjadi bosnya, kira-kira begitu ya konstruksinya. Nah, kenapa itu bisa membatalkan? Karena memang dalam KUHAP kita tadi itu dikenal yang namanya pra-peradilan yang bisa mempersoalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan KUHAP. Nah, di sini potensinya besar. Kalau misalnya Febri dan mungkin nanti entah siapa advokatnya mengajukan pra-peradilan terhadap proses pelimpahan perkara seperti ini, karena memang di KUHAP jelas-jelas tidak ada, sehingga wajar sekali menurut saya publik bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Apakah ini upaya untuk memang meloloskan mantan Jampitsus ini karena seakan-akan betul-betul dipaksakan prosesnya yang tidak ada menjadi ada, sehingga sangat-sangat rentan untuk dibatalkan keseluruhan kasusnya.
Oke, saya ke Bung Syahroni. Bang Syahroni, bahwa saya ingat dalam ucapan Anda di DPR kemarin, saatnya bersih-bersih proses penegakan hukum di semua lini. Anda melihatnya seperti apa? Penyerahan dari kasus ini kemudian dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung dan membentuk tim sus. Anda yakin bahwa ini tidak melanggar prosedur seperti kritik yang disampaikan oleh Prof. Mahfud? Ya, terima kasih. Selamat sore. Terkait dengan pelimpahan ya, proses penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Ini kan konflik kepentingan yang berat nih antara dua lembaga. Nah, di sisi lain ada hal yang memang akhirnya untuk mengurangi gesekan. Terlebih dalam adalah jangan sampai pecah antara dua lembaga ini. Nah, akhirnya Pak Presiden dalam hari ini Kepala Negara memanggil para pimpinan kedua lembaga untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi keputusan bersama. Akhirnya dilimpahkanlah itu dari kepolisian ke kejaksaan. Tapi ingat, kalau tadi Bu Bibit mengatakan, apakah ada upaya untuk tanda kutip ya, kita negatif boleh, tidak ada masalah gitu. Tapi ini karena kasus terkait dengan tontonan publik, saya nggak yakin kalau ini akan dipermainkan oleh oknum atau pihak-pihak untuk meloloskan mantan Jampitsus. Apalagi tadi udah disampaikan akan melibatkan mantan tim dari KPK. Kita lebih senang kalau KPK ikut campur dalam hal ini. Nah, kalau KPK nonton nih, tolong KPK ikut campur aja langsung untuk menyikapi permasalahan perkara besar. Saya yakin ini pasti uangnya lebih dari yang sudah ditemukan. Nah, kita nggak usah berandai-andai. Kita pengen perkara ini ditonton, dilihat, dibuka sebuka-bukanya, masyarakat yang akan mengawasi dan kami sebagai anggota DPR akan mengawasi itu sampai putusan pengadilan. Dan kalau memang ada nih, saya kemarin sudah sampaikan juga, kalau memang ada proses penggeledahan lanjutan yang memang belum didatengin, kenapa enggak? Hayo kita sama-sama tonton ini dengan sekejap Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Mahfud sih sering banget nih teriak bahwa ini bisa batal dan ini bisa pra-peradilan dan bahkan bisa dimenangkan. Itu haknya sebagai warga negara mau pra-peradilan, boleh saja. Tapi ada unsur relevansinya terkait sama konflik interest. Konflik of interest ini yang dikhawatirkan oleh publik terkait dengan pembentukan tim Sus 9. Dan kita mengetahui ada salah satu nama yaitu Riono Budi Santoso, merupakan salah satu dir penuntutan Jampitsus. Namun apakah ini mampu menjawab bahwa mampu transparan dan juga mengusut tuntas kasus ini? Namun jawabannya usai jedanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, kami masih membahas terkait dengan kasus korupsi besar yang melibatkan nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kami masih tergabung dengan Bung Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dan juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Jentra. Saya kembali ke pertanyaan sebelumnya dari segmen sebelumnya bahwa tim Sus 9 ini juga melibatkan salah satunya Direktur Penuntutan dari Jampitsus, walaupun dibilang oleh Kapus Petkum bahwa merupakan jaksa senior dan juga pernah terlibat sebagai jaksa KPK. Menurut Anda ini mampu menjawab keraguan bahwa tidak akan ada konflik of interest? Nah, saya pun baru tahu nih kalau ada dari tim 9 itu ada salah satu orang yang memang mungkin diduga bisa terafiliasi dengan yang bersangkutan. Nanti hari Senin kita coba sampaikan kepada Jaksa Agung untuk mengganti yang bersangkutan. Lebih ringan. Jadi kita jangan berkulit bahwa kalau ada indikasi ayo kita sampaikan di publik biar diganti. Supaya perkara ini jangan habis energi pada pembahasan di ruang publik. Tapi bagaimana mengawasi dalam proses perkara ini, sinergi sama-sama, kita lihat prosesnya sampai di mana, dan transparansi dari kejaksaan juga disampaikan.
untuk kita Republik ini mengetahui. Demikian. Oke, saya ke Mbak Bibi. Mbak Bibi, bahwa mengutip seperti Prof. Mahfud bilang bahwa ini merupakan salah satu gempa bumi hukum di Indonesia karena ada unsur melibatkan antara penegak hukum. Menurut Anda seperti apa sebenarnya penyidikan ini kemudian dapat menjawab kekhawatiran publik bahwa ada konflik of interest dalam pengusutan atau penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Yang publik harus ketahui itu memang kelindan antara politik dan hukum di sini besarnya luar biasa. Barangkali karena itu Pak Mahfud bilangnya guncangan ya. Gempa bumi atau apapun ya. Karena begini, kita lihat dari kelindan apa yang sudah kita ketahui secara umum saja yang diberitakan di semua media massa saya kira. Bahwa ada sempat TNI yang datang ke Polda Metro Jaya, ada yang menjaga di Kejaksaan, dan kemudian ada pertemuan hari Kamis, ada pertemuan lagi Jumat malam, dan tadi Pak Sahroni sendiri bilang untuk mengurangi gesekan. Nah, jadi pertanyaannya kok bicara gesekan nih antara polisi dengan kejaksaan? Sebenarnya tujuan penegakan hukum itu apa? Apakah untuk harmoni, tidak ada gesekan, atau mencari keadilan untuk publik? Karena ini kasusnya korupsi. 74 kg emas itu lebih berat daripada Monas gitu ya. Itu yang banyak sekali ada di media sosial. Jadi ini memang bukan tontonan, tapi pencarian keadilan. Nah, pencarian keadilan itu menurut saya harus maksimal, Mas. Jadi bukan sekedar bisa diawasi publik, tapi sampai proses pengadilan. Nah, maksimalnya kayak apa? Pertama, benturan kepentingan itu harus dihindari sangat-sangat luar biasa. Maksudnya maksimal sekali harus dihindari. Anda mau bilang bahwa ada pemufakatan politik terkait dengan kasus hukum yang tengah diusut? Ya, saya kira itu sudah jelas dari yang sudah beredar di media massa. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih, situasi ini, perubahan-perubahan dari mau ditetapkan tersangka, terus kemudian tidak jadi waktu hari Jumat, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Kita harus bacanya dengan helikopter view nih. Bahkan ketika Pak Sahroni dan kawan-kawan di DPR ingin membentuk tim seperti ini, saya kira publik boleh skeptis ya. Skeptis itu kan artinya kita penuh dengan pertanyaan, karena sekarang tugas publik untuk skeptis, karena sekali lagi ini highly political. Jadi misalnya kita juga mengetahui situasi bahwa 7 dari 8 fraksi di DPR adalah koalisinya Pak Prabowo. Dekatnya dengan kelompok atau partai politik yang mana, dan seterusnya. Jadi ini yang buat saya jangan sampai membuka peluang yang terlalu besar untuk pra-peradilan ataupun hal-hal lain yang memungkinkan kasus ini gagal untuk dibongkar. Baik, saya ke Bung Syahroni. Untuk saat ini bahwa kita mengetahui bahwa visi besar dari Presiden Prabowo yaitu memberantas korupsi dan juga sebelumnya menyatakan bahwa pejabat militer, Polri maupun juga kejaksaan harus introspeksi. Menurut Anda, seberapa besar posisi yang akan disoroti oleh Presiden dan kemudian melibatkan unsur seperti KPK agar melakukan supervisi dalam pengusutan oleh Kejaksaan Agung? Begini, kalau kata Bu Vivi tadi kan high politik ya. Itu pasti tahu lah. Tapi karena high politik, kita mengimbangi jangan sampai ini pecah. Kenapa pecah? Pecahnya dalam Kalau arti seperti apa, Bung Syahroni? Mereka ribut di dua lembaga, yang satu sama lain ingin mempertontonkan ego sektoralnya. Yang rugi siapa? Kita semua yang rugi. Maka kepala negara, Presiden Prabowo memanggil para kepala institusi itu untuk menyampaikan dan menyelesaikan hal-hal terkait dengan apa yang harus dilakukan sebagai kepala negara. Maka itu antar kedua institusi ini duduk bersama dengan Bapak Presiden menyampaikan korupsi yang diinginkan dan diharapkan Pak Prabowo harus tuntas. Karena itu kita harus mengawasi secara seksama. Apapun bentuknya, implikasi tentang apa yang terjadi saat ini, baik secara media sosial, di ruang publik masyarakat, itu sangat dibuka seluas-luasnya untuk mengawasi perkara ini sampai tuntas. Saya yakin Prabowo tidak akan melindungi anak buahnya bila mana berperkara sampai di tingkat pengadilan diputuskan dari proses perkara yang ada nanti. Namun untuk saat ini mungkin titik beratnya bahwa proses yang umumnya dilakukan secara legal formal, bahwa polisi melakukan penyidikan dan kemudian berkas itu dilimpahkan terkait dengan kejaksaan sebagai penuntutan. Untuk saat ini yang menjadi kekhawatiran. Anda melihatnya bahwa tim sus itu mampu menjawab keraguan dari... Tidak usah khawatir karena kejaksaan setelah dilimpahkan oleh kepolisian, dia tetap bersama
Dia tidak mungkin meninggalkan perkara yang sudah diusut dari awal. Artinya saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi, dan polisi kan tidak bodoh. Polisi ini terlalu pintar dia untuk menyikapi situasi ini, dia tahu. Jadi tidak perlu khawatir karena polisi tetap membackup apa yang dibutuhkan investigasi lanjutan perkara mantan Jampitsus. Anda yakin Mbak Bibip bahwa ini akan cukup transparan dan pengusutan ini akan tuntas memasuki di tahap pembuktian terutama di pengadilan? Saya belum yakin karena saya agak khawatir batas antara koordinasi dengan intervensi itu memang sangat-sangat tipis. Jadi fakta bahwa betul kepala negara bisa saja mengkoordinasikan hal-hal ini, tapi ketika ada koordinasi tapi kemudian yang dilakukan ternyata juga tidak sesuai dengan KUHAP, buat saya itu batasnya antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Baik, untuk saat ini kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga menantikan komitmen dari pemerintah dan juga aparat penegakan hukum untuk mengungkap tuntas kasus korupsi besar yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sekali lagi terima kasih Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 fraksi Partai Nasdem, dan juga Fitri Susanti, Mbak Bibip, pengajar STIH Jentera, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Usai jeda, saudara, sengitnya baku tembak Amerika-Iran memantik Israel turut campur dalam mengancam Iran dan akan menyerang lebih keras. Pembahasannya usai jeda. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, militer Iran merilis serangan rudal yang diluncurkan ke pangkalan Amerika Serikat di negara sekutunya di kawasan Teluk Persia usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengaktifkan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran. Iran menentang upaya campur tangan Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan serangan ke sekutu Amerika Serikat. Pertempuran kembali pecah di kawasan dan mengancam ekonomi global lantaran tersumbatnya jalur energi global. Konflik baku tembak ini berfokus di Selat Hormuz. Iran secara efektif menutup jalur selama perang dengan menyerang dan mengancam kapal-kapal kargo. Serangan beruntun Iran dikomandoi Korps Garda Revolusi Islam Iran dengan mengerahkan serangan rudal dalam gelombang ketiga Operasi Nasr II. Serangan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Operasi ini disebut sebagai respons langsung atas serangan militer Amerika Serikat yang menghantam beberapa pos angkatan bersenjata Iran di pesisir pada Selasa sore. Iran menghantam Bahrain dengan serangan yang intens. Ini adalah salah satu visual rentetan rudal yang ditembakkan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Mengutip dari Associated Press, serangan terjadi pada 14 Juli 2026. Sementara Bahrain juga melakukan upaya menghalau rudal Iran.
Kemarahan Iran atas Amerika Serikat juga dilampiaskan ke pangkalan militer Amerika di sejumlah negara sekutu, di antaranya di Kuwait hingga Jordania. Fase ke-8 operasi Thunderbolt Angkatan Darat Iran dilaksanakan dengan gelombang baru serangan drone terhadap pangkalan AS mulai dari lokasi penempatan jet tempur F-18 dan gudang peralatan militer di Al-Azraq, Jordania. Angkatan bersenjata Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut lokasi yang menyimpan drone MQ di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait juga diserang, menghancurkan dan juga merusak sejumlah drone. Operasi dilakukan sebagai serangan balasan terhadap Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Iran di wilayah selatan. Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru sebagai tanggapan atas serangan pasukan Iran terhadap sebuah kapal yang melintas di Selat Hormuz. Serangan ini menyasar puluhan lokasi militer di sekitar Hormuz dan sepanjang pesisir selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan jet tempur, drone, dan kapal perang terlibat dalam operasi yang berlangsung selama 7 jam itu yang menghantam lokasi rudal dan drone, aset angkatan laut, serta sistem pertahanan pesisir. Setidaknya terdapat 19 kapal perang Amerika Serikat di Laut Arab, termasuk 2 kapal induk dan 1 kapal serbu amfibi yang mengangkut lebih dari 1.000 personel marinir. Tayangan televisi pemerintah Iran memperlihatkan puing-puing pesawat nirawak drone yang diklaim telah jatuh oleh sistem pertahanan udara di atas kota Bandar Abbas, wilayah selatan Iran. Militer Iran menyebut sistem pertahanan udara mereka mendeteksi dan menargetkan sebuah drone yang diduga milik Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mengklaim berhasil menyerang target-target militer di berbagai wilayah Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan serangan pembalasan terhadap Iran akan jauh lebih dahsyat jika Israel diserang terlebih dahulu. Netanyahu berjanji akan memberikan pukulan telak terhadap Teheran. Netanyahu menegaskan Israel siap untuk menghadapi segala skenario dan ancaman Netanyahu ini dilontarkan saat Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang, serta setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. Eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat meningkat usai provokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menguasai Selat Hormuz. Sengitnya baku tembak Amerika Serikat Iran memantik Israel turut campur dan mengancam Iran akan menyerang lebih keras. Selengkapnya kita bahas bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies Kasem Muhammadi dan juga Aisyah Kusuma Somantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat petang, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang, Mbak. Oke, saya ke Mas Kasem terlebih dahulu. Serangan Iran menggempur fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain hingga Jordania lebih intens. Apakah akan berlanjut jika nantinya Israel turut ikut campur? Iya, pasti Iran sudah umumkan bahwa tidak akan menahan serangan lagi daripada Amerika Serikat.
Dan khususnya kalau ada serangan lagi dari pihak yang lain, khususnya Israel itu, pasti Iran akan dengan keras akan balas. Kita harus tidak lupakan bahwa Iran sudah sepakat sama MOU itu, dan berdasarkan klausul 5 dari MOU itu, semua lintasan dari Selat Hormuz itu harus dikoordinasi sama Iran. Tapi setelah beberapa minggu yang lalu itu, ada satu jalur lagi yang dibuka oleh Amerika Serikat dari selatan Selat Hormuz itu, dekat Oman, di mana kapal-kapal itu tanpa koordinasi sama Iran itu, mereka masukkan kapal dan keluarkan kapal, dan Iran pasti tidak akan nahan diri, tidak akan sabar dengan tindakan itu. Kenapa? Karena dari sama selat mereka sudah masukkan di tahun-tahun yang lalu itu, mereka masukkan banyak senjata dan banyak hal yang membahayakan untuk Iran itu. Oleh karena itu ya pasti Iran tidak ada keraguan bahwa itu akan lanjutkan pengelolaannya atas Selat Hormuz dan tidak akan sabar kalau ada serangan lagi. Oke, tidak ada keraguan, Israel sudah mengancam. Apakah kemudian Israel akan membuktikan ancamannya, Mbak Isa? Ya, saya kira ini menarik karena di dalam MOU kemarin memang Israel ini tidak dilibatkan ya, padahal Israel ini merupakan proponen utama dari peperangan ini. Nah, kita lihat sebenarnya saat ini Israel ini terus melakukan serangan dan okupasi darat di kawasan selatan Lebanon. Padahal sebenarnya kalau kita lihat salah satu prasyarat yang dikatakan dan ditekankan oleh Iran di dalam MOU kemarin itu adalah penghentian seluruh bentuk dari peperangan di kawasan Timur Tengah. Permasalahannya kita lihat sebenarnya Israel ini adalah kayak spoiling factor dari sisi Amerika Serikat, di mana kemudian baik itu Donald Trump maupun Netanyahu sepertinya ada divergensi dari kepentingan di antara kedua negara ini. Saya kira sebenarnya kepentingan Amerika Serikat sekarang adalah desakan-desakan dari dalam negeri untuk bisa menghentikan perang, apalagi setelah kemarin kita tahu bahwa War Power Resolution itu sudah ditandatangani oleh Kongres. Nah, permasalahannya dari sisi Israel saat ini mereka juga akan menghadapi pemilu di bulan Oktober nanti. Dan pemilu ini merupakan salah satu indikator di mana kemudian Netanyahu menggantungkan popularitas politiknya terhadap kemenangannya di kawasan Timur Tengah, terutama di Lebanon Selatan gitu. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat sayap kanan dari Israel ini yang mendorong sebenarnya Israel untuk turut berperang dan melanjutkan sebenarnya operasi yang sudah dilakukan di kawasan Lebanon Selatan. Jadi saya rasa sebenarnya spoiling faktornya tetap ada, atau misalnya hal yang mempersulit ya MOU itu untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya dari sisi Israel saya kira sejauh ini apabila kemudian Netanyahu ini terus nanti akan terpilih kembali dan menjadi Perdana Menteri Israel, meskipun sudah pasca ya pemilu nanti ini berlangsung gitu, ada kemungkinan besar maka perangnya juga akan terus berjalan. Oke, kalau perang terus berjalan, bagaimana dengan kekuatan militer Iran, Mas Kasem? Iya, saya pasti bahwa Iran kalau kemampuan militernya itu tidak turun dan tidak jadi lemah. Ada satu laporan dari satu bagian dari IRGC itu, di mana itu diumumkan bahwa Iran itu sudah siapkan dirinya untuk perang sama Amerika Serikat yang mungkin berlangsung selama 10 tahun. Iran sudah siapkan dirinya mengenai semuanya hal drone-drone-nya ataupun rudal-rudal yang luar biasanya. Oleh karena itu saya kira ya pasti kalau dari sisi militer pasti Iran perkiraan saya bahwa Iran akan bahkan banyakkan serangannya terhadap Amerika Serikat, yakni pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Kalau ada perang besar-besaran lagi. Oke, saya mau ke Mbak Isa. Mbak Isa, operasi militer Amerika Serikat kali ini apakah hanya untuk menekan Iran untuk bisa menyetujui syarat negosiasi atau sebenarnya lebih siap untuk perang lagi?
Sebenarnya satu kata, ini adalah bentuk dari coercive diplomacy. Ini pola yang sudah terlihat dari bulan April lalu ya, ketika negosiasi ini mulai dilakukan di antara Iran dan Amerika Serikat. Pola yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump adalah terus-menerus mencoba untuk melakukan kekerasan sebagai alat diplomasi. Jadi sebenarnya yang kita lihat, baik Iran maupun Amerika Serikat sebenarnya ada keinginan untuk bisa keluar dari perang ini dan mengakhiri perang ini. Permasalahannya adalah ini termanya siapa gitu ya, siapa yang kemudian bisa mendapatkan lebih banyak prasyarat kemenangan dari kemudian negosiasi yang sudah akan dicapai gitu. Nah, sampai saat ini saya kira kedua negara ini masih berusaha untuk melakukan hal yang sama, baik itu dari segi Iran ya maupun dari Amerika Serikat. Khususnya untuk Amerika Serikat saat ini terdapat banyak sekali tekanan dalam negerinya pasca penandatanganan MOU kemarin, karena ke-14 syarat yang ditetapkan di dalam MOU itu merupakan syarat-syarat yang dinilai lebih menguntungkan Iran dibandingkan menguntungkan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu sebenarnya tekanan dari hawkish Amerika, lalu kemudian juga dari lobis-lobis yang pro-Zionis di Amerika Serikat, itu banyak yang mendukung sebenarnya Donald Trump untuk melanjutkan peperangan. Untuk apa? Meningkatkan leverage ya dalam negosiasi-negosiasi yang ada di masa depan. Saat ini kita sudah melihat bahwa ada beberapa pembicaraan ya yang sudah dilakukan pasca penandatanganan MOU. Di antaranya adalah yang di Qatar kemarin kita tahu. Meskipun pada akhirnya ini belum berakhir terhadap konsesi tertentu, tapi nanti kita akan mengharapkan bahwa akan ada diskusi lagi, baik itu misalnya nanti di Islamabad ataupun bahkan ya ada diskusi lanjutan setelah ini yang membahas mengenai kelanjutan MOU. Karena sampai di titik ini saya kira belum ada ya kesepakatan khusus di antara Iran maupun Amerika Serikat tentang apa titik yang mau disampaikan. Sementara saya kira sebenarnya kesalahpahaman di antara Iran dan Amerika Serikat sekarang masih sangat besar sekali, sehingga distrustnya masih ada, lalu kemudian juga masing-masing negara masih melanggar deadline masing-masing, sehingga untuk bisa mencapai kemudian negosiasi dan konsesi yang kemudian matang gitu ya, ini masih agak sulit. Baik. Kita nantikan seperti apa nanti eskalasi dari perang, terlebih dari Israel yang sudah mengancam akan memberikan respons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang dan juga sehat selalu. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi lainnya. Puluhan ribu pendukung Spanyol berkumpul di Madrid untuk merayakan kemenangan Spanyol dan memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026. Sidang permohonan pra-peradilan Roy Suryo kembali digelar dengan agenda pembuktian dari pihak termohon Polda Metro Jaya. Ahli hukum pidana dari pihak Polda Metro Jaya menyebut penetapan seseorang sebagai tersangka sah berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan. Sementara tersangka Roy Suryo sebagai pihak pemohon menyayangkan ahli yang didatangkan dari Polda belum bisa menghadirkan saksi atau ahli yang menguatkan dasar penetapan Roy Suryo sebagai tersangka, terutama penerapan pasal Undang-Undang ITE. Delima Dina Widya. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan hanya dengan dua alat bukti. Nah, jadi kalau persangkaan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dilaporkan dan sudah timbul keyakinan, ya tentu di dalam objektivitas pasti ada subjektivitas juga kan. Nah, subjektivitas penyidik tentu bagaimanapun tentu ada, tetapi subjektivitas yang bagaimana, tapi didukung dengan berdasarkan alat bukti. Inilah. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik, Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Harjuno Pramundito, tetap bersama Kompas TV. Sesaat lagi akan ada program Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Radi Saputro dan Mas Sister Tarigan. Terima kasih, sampai jumpa.